dipajangin lampu-lampu yang cakep banget. Dan kalau malam, kita lihat ya kalau malam. Hai guys, gimana kabar kalian? Masih balik lagi sama aku Stefan, dan kali ini kita akan coba jalan-jalan tapi melalui online karena kita di masa PSBB ini lagi susah banget buat jalan-jalan, apalagi dengan liburan kita yang selalu di cut off atau dipotong-potong. Sampai buat kalian yang kerja kantoran mungkin udah jarang banget yang namanya libur, merasakan libur panjang. So, supaya kita nggak lupa ya dengan kekayaan alam yang kita punya, dengan kekayaan alami di Indonesia ini, kita coba menelusuri tapi melalui online. Karena kemarin ini, karena saking kangennya aku sama jalan-jalan keluar kota ya, apalagi khususnya Bandung, aku merasa kayak, aduh cari tahu kemana gitu. Ternyata, amazingly, yang biasanya aku cuma numpang bis travel atau numpang temen lah yang bisa nyetir untuk pergi ke Bandung, kali ini karena aku menelusuri melalui online, itu ternyata banyak banget. Bahkan ya di Bandung aja, kalau nggak salah aku research ada 74 ya, gitulah 74 tempat wisata yang benar-benar menarik buat gue pribadi ya. Padahal dulunya aku cuma taunya paling Orchid Forest, Kampung Daun atau apapun, ternyata banyak banget di luar sana di kota Bandung yang benar-benar wajib banget untuk kita kunjungin. So, tanpa babi bu banyak bacot, langsung aja. Sekarang aku pengen ngajak kalian untuk jalan-jalan online ke 7 tempat pilihanku untuk di video pertama ini. Nah, di video pertama ini aku mau tunjukin ke kalian betapa indahnya di daerah sekitar Dago. So, tanpa basa-basi langsung aja kita check it out. Jadi, for your information, aku akan menunjukkan satu tempat wisata ke satu tempat wisata lain dengan yang terdekat dari kota Bandung. Nah, kita awali start dari sekitaran Dago. Oke, langsung aja yang pertama. Aku sambil bacain ya, karena ini kan aku catat, aku mulai malas menghafal. Aku langsung aja buka catatanku. Yang pertama adalah, kalau kalian dari kota Bandung, seperti yang aku bilang, di sekitar kota Bandungnya pun banyak ya, tapi nanti itu akan aku jelasin di video terpisah. Nah, kali ini di daerah sekitar Dago. Jadi kalau kalian udah menuju daerah sekitar Dago, tempat pertama menurutku ya, aku nggak tahu kalau misalnya memang ada yang lebih jago geografi, tapi menurutku pribadi, ini Kampung Augmented Reality 3D adalah tempat wisata pertama yang menurutku akan kalian jumpai ketika kalian berada di daerah sekitar Dago. Oke, kita langsung buka aja datanya yang udah aku catat. Nah, Kampung Augmented Reality ini bukanya hari Selasa sampai Minggu, jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Dan harga tiket masuknya adalah sekitar Rp5.000. Nah, alamatnya ada di Jalan Dago Pojok, nomor 95 Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Nah, waktu tempuhnya adalah 21 menit dari Kota Bandung dalam kondisi tidak macet atau hari biasa. Nah, kita langsung buka yuk, Kampung Augmented Reality 3D ini apa sih? Nah, ya, ini kita lihat foto pertama. Sesuai namanya Kampung Augmented Reality. Jadi di sini kalian akan melihat kampung-kampung yang dihiasi banyak sekali lukisan. Contohnya kayak gini ya, tembok-temboknya semuanya dibikin seperti lukisan. Dan kalau kalian menginstall aplikasi Bandung apalah gitu, kalian cari tahu sendiri. Nah, kalau kalian melihat lukisan-lukisan itu melalui handphone, maka itu akan terjadi interaksi sendiri dengan dengan apa yang kalian di handphone dan apa yang kalian dilihat di reel itu agak sedikit berbeda. Kita lihat contohnya yuk. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, kalian lihat nih, aku ambil dari Tribun News ya. Nah, kalian bisa lihat kan perbedaannya. Kalau di handphone itu akan lebih hidup gitu, lebih hidup gambarnya. Nah, kita lihat berikutnya ya. Berikutnya, nah, kalian bisa ajak keluarga. Ini cuma sebagai contoh kalau kampung ini juga walaupun namanya kampung ya, tapi tempatnya cukup rapi. Jadi ada spot-spot yang memang mungkin terlihat agak sedikit kotor, tapi juga banyak spot-spot yang masih rapi banget gitu. Namanya juga dia mengambil konsep kampung. Kita lihat foto berikutnya. Nah, nggak cuman gambar-gambar abstrak aja, tapi juga mereka tuh bikin yang 3D kayak hewan-hewan, kalian bisa lihat kan. Nah, kita lihat foto berikutnya. Lihat. Nggak cuma hewan, tapi juga karikatur pun mereka buat. Sejenis macam realis manusia pun mereka bisa buat gitu loh. Dan menurutku ini keren banget. Dan dari sumber berita yang aku baca pun, ini kampung pertama yang dibuat
dengan konsep augmented reality di Indonesia. Oke, itu tempat wisata yang pertama. Kita langsung lanjut ke tempat wisata yang berikutnya. Oke guys, yang berikutnya kita ada rumah mode, mentang-mentang di Dago, rumah Dago. Rumah mode itu kita lihat dulu ya. Kita buka dari foto pertama dulu deh, biar kalian inget rumah mode itu kayak gimana. Nah, rumah mode nih, kalian bisa lihat ya, patung legendaris dari rumah mode. Nah, sambil kalian lihat ini, aku mau bacain harga tiketnya. Rumah mode itu nggak ada. Dan jam bukanya Senin sampai Jumat, itu jam setengah 10 sampai jam setengah 9 malam. Dan kalau Sabtu Minggu, itu dia buka lebih awal dan tutup lebih malam, sejam, yaitu dari setengah 9 pagi sampai ke jam setengah 10 malam. Alamatnya rumah mode ini ada di Jalan Dr. Setiabudi nomor 41 Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Dan waktu tempuhnya masih sama kayak komplet augmented reality itu, yaitu 21 menit dari Kota Bandung. Nah, dari foto pertama tadi kalian udah bisa lihat dong, kalau rumah mode ini udah bener-bener lama banget, bahkan dari waktu aku kecil, dari waktu aku SD itu udah ada. Nah, rumah mode ini kita lihat ya, foto kedua. Nah, kita lihat seperti namanya rumah mode, dia itu one stop shopping, dimana kalian itu selain bisa berbelanja barang-barang ekspor dengan harga yang terjangkau, ibu-ibu pasti senang banget, tapi banyak juga kok barang-barang cowok setahu aku ya dulu. Nah, dia juga punya lahan parkir yang luas, coffee shop, taman dengan bangku santai, bener ada, nanti ada fotonya, restoran, kolam air mancur, interior bernuansa tradisional, mesin ATM, BCA, dan Bank BNI pun ada, pijat refleksiologi, bakery, cafe, toilet, dan bahkan sampai ke musola pun ada. Jadi one stop shopping banget buat kalian yang pengen berbelanja dan sambil menikmati asrinya alam di sekitar rumah Dago lagi. Rumah mode maksudnya. Nah, kita lihat foto berikutnya. Nah, kalian bisa lihat ya, ini koleksinya banyak banget, bener-bener ibarat kata kayak Matahari Store ada di Bandung dengan konsep yang Bandung. Oke, kita lihat foto berikutnya. Nah, ini taman yang asri banget. Bener-bener kayak lagi di perkampungan tapi modern. Kayak ada penjualan busana gitu loh. Kita lanjut ke foto berikutnya. Nah, ini adalah foto tempat restorannya. Ini kalau aku lihat di YouTube ya, itu bagus banget loh dalamnya. Ini kelihatan dari luar aja, pencahayaannya mungkin masih pagi ya, masih kurang bagus. Tapi kalau masuk itu mewah sih menurutku. Jadi berbagai macam makanan tradisional pun ada di sana. Jadi jangan lupa kunjungin rumah mode buat kalian yang mencintai istri kalian atau saudara-saudara wanita kalian, karena wanita pasti sangat suka. Ini kayak surga buat mereka. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke guys, yang ketiga ini kita punya yang namanya Curug Dago. Langsung aja gambarnya. Nah, kita lihat ya di gambarnya ini, namanya aja curug ya. Curug kan artinya air terjun ya. Walaupun air terjunnya ini kecil, tapi ini termasuk curug yang cukup bersejarah buat bangsa Indonesia, karena curug ini dipilih oleh Raja Thailand yang terdahulu untuk sebagai tempat beliau bermeditasi. Oke, kita lihat datanya. Harga tiket 12.000, jam bukanya hari Selasa sampai Minggu jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Nggak tahu ya kalau malam-malam kalian bisa datang. Karena kan harusnya curug ya, nggak dijaga ya, tapi entahlah. Alamatnya ada di Jalan Dago Pojok, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Waktu tempuhnya lebih jauh 1 menit, yaitu 22 menit dari Kota Bandung. Nah, kita lihat fotonya yuk. Foto berikutnya kalian bisa lihat tuh, ada yang sedang menari-nari. Jadi di sini itu masih dianggap sebagai tempat, selain tempat wisata tuh masih tempat yang agak cukup sedikit sakral. Jadi orang-orang tuh harus sopan berada di sini, karena bahwasanya yang aku tahu, yang aku cari tahu, itu di sini masih suka ada orang-orang yang masih suka bertapa atau bersemedi, mencari ketenangan dan mendekatkan diri kepada yang di atas. Karena suasananya yang masih cukup asri gitu, walaupun jujur yang aku dengar itu tempatnya sudah tidak terlalu bersih karena banyak yang mulai vandalisme atau juga mulai banyak yang buang sampah sembarangan. So buat kalian yang kalau mampir ke sana, please jangan buang sampah sembarangan, hargailah.
Maka dari itu, nih aku kasih lihat foto pada zaman dahulu banget, di tahun 1880. Kebayang dong asrinya. Tuh asri banget. Wajar lah dulu kalau Raja Thailand memilih ini sebagai tempat yang cocok untuk meditasi. Nah, kalau kalian mau tahu, Raja Thailand ini datang ketika pada tahun 1896 dan menandatangani sebuah batu di sana ditandatanganin, makanya menjadi suatu yang terkenal tuh prasasti Raja Thailand. Nah, kalau kalian mau tahu nama rajanya itu Raja Thailand bernama Raja Chulalongkorn yang kedua. Atau kalau aku baca-baca disebut juga Raja Rama V. Oke. Nah, buat kalian yang pernah kesini atau aku lupa tadi yang pertama itu ke kampung augmented reality, gimana sih? Boleh komen di bawah ini, worth it atau enggak untuk dikunjungi, atau ada pesan dari kalian atau pengalaman dari kalian, boleh banget tulis di bawah. Karena buat aku sendiri, aku nggak pernah ke dua tempat ini, kampung augmented reality sama ke Curug Dago ini aku nggak pernah. So, itu aja data yang aku dapat di Curug Dago. Kita lanjutkan berikutnya. Nah guys, ini yang berikutnya, desainer atau pecinta seni harus datang. Suka ke museum Kota Tua, Fathahillah, kalian harus datang ke sini. Kenapa? Kalau kalian pecinta seni harusnya menyukai ini juga. Lawang Wangi, bener kan Lawang Wangi? Ingatnya jadi ini. Apa? Lawang Sewu. Oke. Lawang Wangi Creative Space. Nah, dari namanya sendiri itu creative space, tempat untuk berkreatif. So, langsung aja gambarnya. Nah, gambar pertama kalian bisa lihat dong. Bener-bener dari outdoornya aja, pintunya aja udah cakep banget. Dengan itu tuh nggak, kalau dilihat dari mata seorang desainer, dari mataku sendiri, ini tuh kayak apa ya? Ini tuh kayak dia tuh nggak asal-asalan buat gitu, nggak cuman templok sesuai dengan bagus atau enggaknya, tapi ini bener-bener memakai konsep desain grafis yang pernah aku pelajarin. Nah, selain itu, aku juga harus bacain datanya. Harga tiketnya nggak ada, kalian cukup mampir harusnya dan langsung membeli makanan di sekitar sana lah, karena itu juga termasuk cafe. Dan yang berikutnya, jam bukanya adalah hari Selasa sampai Minggu jam 11 pagi sampai jam 10 malam, Dan alamatnya berada di Jalan Dagogiri nomor 99, Mekarwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Waktu tempuhnya ini sedikit lebih jauh lagi, yaitu 24 menit dari kota Bandung. Nah, konsep dari Lawang Wangi Creative Space ini, dia merupakan alam plus seni plus cita rasa, di mana kalian bisa menikmati makanan santapan kalian dikelilingi oleh alam Bandung yang menyejukkan dan juga dikelilingi oleh mahakarya seni yang berada di dalam indoor maupun outdoor. Jadi benar-benar seni alam dan juga seni manusia dipadukan di dalam satu tempat. Oke, kita kalau nggak percaya kita lihat foto berikutnya. Nah, foto berikutnya ini kalian bisa lihat ya. Interiornya arsitekturnya sendiri aja dibuat sedemikian rupa supaya kalian bisa menikmati pemandangan alam dengan dinding-dinding kaca. Jadi kalau aku lihat foto-foto di Instagram ya, mereka tuh foto belakangnya tuh udah pemandangan gunung gitu loh. Kita lihat foto berikutnya. Nah, kalian bisa lihat banyak banget dinding-dinding kaca. Jadi dia tuh sengaja supaya panoramanya itu yang menjadi dinding kalian. Dengan konsep museum lukisan juga yang dipakai di interiornya. Kita lihat foto berikutnya. Nah, kalian bisa lihat dikasih space untuk memajang lukisan seperti di museum-museum luar negeri lah, yang cukup space-nya agak lebar-lebar gitu, dan ditata sedemikian rupa sampai apik banget lah. Kalau di Indonesia ya, maksudnya kalau di Jakarta sih agak jarang ya nemu museum-museum yang yang dikasih space cukup besar seperti ini ya. Oke, kita lanjut foto berikutnya. Nah, ini yang maksudku. Jadi selain di indoor, outdoornya pun mereka pakai sebagai galeri seni. Contohnya patung-patung ini. Foto berikutnya, nah ini kalian bisa lihat dong, bener dong, sekitarnya pemandangan gunung, udah mulai pemandangan bukit-bukit gitu loh. So, buat kalian yang ingin nongkrong-nongkrong asik, menurutku ini sangat tepat banget sambil ngopi-ngopi cantik, dikelilingin alam, menikmati seni. Oke, berikutnya, udah aku habis fotonya, kita langsung lanjut ke yang kelima.
Nah guys, di yang kelima ini kita masih punya museum seni, tapi bedanya ini lebih ke mahakarya lagi nih, karena kalau kalian tahu bentar ya, kalau kalian tahu patung Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali, yang cukup fenomenal, yang besar banget, itu penciptanya yang pastinya orang Bali ya, namanya Inyoman Nuwarta dari Bali. Nah, ini bikin museum di daerah sekitar Dago ini, namanya Nuwart Sculpture Art. Aneh ya, harusnya dia bikinnya di Bali. Mungkin karena di Bali cukup mahal kali, jadinya dibikinnya di Bandung. Oke, kita langsung lihat ya foto pertamanya. Nah, foto pertamanya tuh, kalian bisa lihat Nuarte kalau dibaca ya. Itu sign-nya si tempat ini ya. Yang kedua, nah ini patungnya kan kira-kira kayak gini ya. Nah, ini versi lebih kecilnya yang ada dipajang di Sculpture Park ini. Jadi kalian tetap bisa foto lah di sini. Cukup megah juga loh, cukup besar ini menurutku. Nah, di sekitarnya pun dipajangi di foto berikutnya ini ya. Di sekitarnya pun dipajangi pepohonan rindang yang menurutku sangat bisa bikin apa ya? Asri banget lah pasti selain menikmati sentuhan seni. Nah, di foto berikutnya ini kita bisa lihat apa ya, pajangan-pajangannya tuh nggak cuman ya seputar Bali aja. Kalian bisa lihat kayak apa ya, nuansa budaya lokalnya tuh dapat banget ya. Memang Bapak Inyoman Nuwarta ini menurutku selera seninya tinggi banget. Jadi kalian kayak pecinta seni wajib datang deh. Kalau aku sih ngeliat patung-patungnya yang dia buat itu keren banget ya. Dan apalagi dia tuh nggak cuma bisa bikin cita rasa lokal, tapi cita rasa Eropa pun dia bisa lihat. Aku udah contohin, ada gambarnya. Nah, berikutnya kita lihat. Nah, ini mulai seni-seni yang agak-agak nggak melulu pakai budaya-budaya lokal. Ini mulai keluar dari budaya lokal. Foto berikutnya. Nah, kalian bisa lihat ini dari apa ya, patung yang udah mulai seperti budaya Eropa ya, budaya. Aku nggak terlalu mengerti style patung, tapi yang aku lihat ini kayak budaya Greek Yunani gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, kalian bisa lihat ini keren banget sih. Ini patung-patung yang biasanya di film-film Hollywood ini, dan dia bisa bikin juga loh bapak ini, keren. Kita lihat foto berikutnya. Nah, di outdoornya sendiri pun dia masih ada kayak bisa teatrikal. Dia jadi punya outdoor space gitu, dan tentunya banyak pajangan-pajangan patung-patung yang menarik, dan ada kayak museum geolit juga deh, kayak museum bebatuan juga yang ada di sekitar outdoornya. Kita lihat foto berikutnya, nggak ada. Oke, itu yang bisa kalian dapatkan di Nuwart Sculpture Park ini, di tempat wisata yang kelima. Oh ya guys, sorry lupa nambahin, di Nuwart Sculpture Park ini aku belum bacain datanya ya. Harga tiketnya 25-50 ribu. Jam bukanya Selasa sampai Minggu jam 9 sampai jam 5 sore. Alamatnya ada di Jalan Sentra Duta Raya nomor L6 Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Dan waktu tempuhnya lebih jauh daripada yang lain-lain, yaitu 32 menit dari kota Bandung. Harusnya masih nggak jauh-jauh amat lah ya. Oke, ke tempat yang berikutnya. Nah guys, kali ini bener-bener tempat berikutnya nih. Tempat berikutnya adalah di Taman Baru Mas Sigit. Taman Buru Mas Sigit. Oke, aku soalnya nggak pernah nih ke tempat-tempat ini nih, jadinya aku masih agak asing. Taman Buru Mas Sigit, kita lihat ya. Nah, ini foto pertamanya, langsung kita buka dulu. Nah, kalian bisa lihat foto pertamanya udah cakep banget nih, fotografernya keren banget. Dari semua foto yang aku kumpulin, kayaknya paling the best banget. Gila, dapet banget pencahayaan kayak gitu. Oke, abaikan. Terlalu kagum sama fotonya. Oke, kita baca dulu datanya supaya nggak kelupaan. Harga tiketnya Taman Buru Mas Sigit ini Rp5.000. Jam bukanya itu 24 jam. Nggak tahu ya kalau jam 12.30 malam kalian datang itu dilayanin apa enggak. Alamatnya ada di Desa Lewilang, Tanjung Wangi, Cicalengka, Tanjung Wangi, Kecamatan Cicalengka, Bandung. Waktu tempuhnya itu 24 menit dari kota Bandung. Aku nggak tahu ya, ini lebih dekat daripada Nuwart. Tapi kenapa pas, ya mungkin kesalahanku ya. Ini harusnya lebih dekat daripada Nuwart sih. Karena ini 24 menit dari kota Bandung. Nah, apa aja sih yang kalian bisa dapetin di sini? Kita lanjut ke foto berikutnya. Nah, kalian bisa lihat di foto ini, kalian bisa dapetin yang namanya trekking di sekitar, jadi kayak kalian tuh lagi jalan-jalan di dalam hutan,
tapi nggak hutan-hutan banget setauku ya. Jadi masih hutan yang apa ya, nggak liar banget lah. Jadi masih memang dalam suatu tempat wisata lah. Kita lanjut foto ketiga. Nah, di foto ketiga kalian bisa nginap di rumah pohon. Kalian bisa outbound lah di sini. Nah, yang keempat kita lihat. Masih ada rumah pohonnya, tapi ini aku mau kasih tahu kalau kalian juga bisa yang namanya apa ya? Mengadopsi pohon dengan harga 50.000 satu pohonnya. Dan kalian bisa lihat secara online. Kalau aku baca itu kan nggak tahu ya. Dapat wifi dari mana ya kalau di hutan ini, aku nggak tahu sih. Tapi yang pasti kalian bisa adopsi pohon di sini. Nah, kita foto berikutnya. Foto berikutnya kalian bisa lihat di sini masih ada penangkaran rusa. Nah, kalian masih bisa kasih makan rusa di sini. Jadi kalau ya menurutku ini udah cukup hutan banget ya, dan di sini juga bisa camping loh. Oke, kita lanjut ke foto berikutnya. Nah, kalian bisa lihat foto berikutnya. Kalian bisa yang namanya outbound dan camping beramai-ramai karena di tengah-tengahnya itu ada kayak tempat kosong. Kalian bisa lihat kan dikelilingi hutan tuh ciamik banget sih, keren banget sih. Makanya aku bilang ini kayak hutan yang masih tempat wisata ala hutan gitu lah. Nah, kalian ini juga bisa nemuin kayak air-air juga bisa, karena di sini aku baca bisa buat kano, bisa buat survival training juga. Ya, itulah yang kalian bisa dapat, bener-bener yang kayak menghadapi alam liar. Tapi masih dalam suatu tempat wisata. Oke, itu Taman Guru Mas Sigit. Sekarang kita lanjut ke tempat wisata yang terakhir. Nah guys, ini tempat wisata yang terakhir yaitu Rabbit Town. Kalian jangan berkecil hati, mungkin ya kita lihat foto pertamanya. Oke, badut-badut namanya Rabbit Town. Kalian please jangan tutup channel dulu karena walaupun ini untuk anak kecil, tapi dalamnya itu kayaknya lebih buat orang dewasa deh. Kalau kalian nggak percaya, tonton terus, jangan dimatiin, jangan putus asa. Aku kasih tahu, bahkan ya di antara semua tempat tadi kayaknya ini yang paling wajib kalian datengin buat kalian para Instagramable. Oke, dari foto pertama badut. Ya iyalah, Rabbit Town disambutnya pasti sama badut. Dan kita lihat dulu ya data yang aku dapat. Harga tiket 35.000 sampai 45.000, jam buka setiap hari jam 10 sampai jam 8 malam. Pastinya weekend lebih malam sih harusnya. Cuman aku lupa, aku nggak catat. Alamatnya Jalan Ranca Bentang nomor 30 sampai 32. Cimbuluit, Kecamatan Cidadap, Bandung. 25 menit dari kota Bandung. Jadi sebenarnya kayaknya paling jauh adalah New Art Sculpture Park tadi ya. Dan kita lihat foto berikutnya. Nah, di foto berikutnya namanya Rabbit Town. Aku kasih lihat kalian di sini juga pasti ketemu yang namanya hewan-hewan yang namanya kelinci, yang namanya kancil, yang namanya harusnya rusa juga ada ya. Terus juga pokoknya hewan-hewan kecil itu ada di sini. Nah, kita mulai foto ketiga. Dia ada kayak box-box gitu ya, supaya nggak pada berebut untuk foto-foto. Ini bisa banget buat foto Instagram kalian. Kalian lihat, cakep sis, cakep banget bro and sis, siapapun kalian yang menonton. Ini tuh, aduh, pasti kalau lagi hari libur ini rame banget yang mau berlomba foto di sini. Tapi nggak cuma di sini aja, banyak tempat fotonya. Aku ada lihat-lihat di Instagram. Kita lihat yang foto berikutnya. Tangga aja bisa jadi tempat foto, karena tangganya warna-warni unik. Coba kalian bisa lihat nggak? Cuman gaya duduk begitu aja keren. Yang berikutnya, kalian lihat ruangan polkadot semua ala anak kecil. Kalian boleh bilang anak kecil, tapi ini kalau kalian bisa fotonya bagus, ya kalian bisa bayangin sendirilah, pasti keren. Yang berikutnya, di sini kalian juga bisa dapetin yang namanya museum ice cream. Jadi kayak banyak ice cream. Kayaknya ruangannya nggak cuma ini ya, tapi aku cuma dapetnya foto ini doang. Jadi banyak sekali kayak menurutku museum ice cream ini aku nggak tahu ya isinya lebih lengkapnya apa, tapi tetap aja ujung-ujungnya pasti spot fotonya banyak banget. Jadi selain kalian bisa ketemu hewan-hewan kecil untuk edukasi dan interaksi buat anak-anak kecil yang kalian bawa, kalian juga bisa punya spot-spot foto yang bisa banget mewarnai Instagram kalian jadi lebih cantik gitu loh. Nah, selain dia indoornya,
Jangan lupa kulinernya juga enak-enak di situ. Karena yang aku lihat-lihat enak-enak, cuman ini foto udah kebanyakan ya. Karena outdoornya yang aku mau kasih lihat lagi. Kalian lihat outdoornya. Outdoornya pun ada apa ya? Dipajangin lampu-lampu yang cakep banget, dan kalau malam kita lihat ya, kalau malam. Kita lihat dulu hasil foto kalau foto di sini deh. Nah, kita lihat. Cakep banget kayak lagi di London gimana gitu. Nah, sekarang kita lihat ya foto berikutnya. Kalau lagi malam tuh cakep banget. Aduh, gila ini keren banget. Tapi sayangnya Rabbiton ini dianggap sebagai plagiarisme sama tempat-tempat yang menjadi inspirasi buat si Rabbiton ini. Keuntungannya buat kita apa? Ya Rabbiton ini menggabungkan tempat-tempat cakep berada di copycat gitu loh. Berada di satu tempat, yaitu Rabbiton. Buat kita untung, kita nggak perlu jauh-jauh kemana-mana. Tapi ya mungkin banyak pihak yang nggak suka lah kalau idenya diambil begitu aja. Tapi tenang aja, Rabbiton sedang mencari jalan keluar, win-win solution, supaya mungkin yang aku dengar dari beritanya mereka kan mencantumkan ide ini berasal dari mana, supaya menjadi sumber inspirasi juga buat orang-orang lain. Jadi nggak dianggap buatan Rabbiton sendiri lah. Itu dari berita yang aku dengar. Tapi yang pasti buat kita semua sebagai konsumen, nikmatilah apa yang ada. Daripada kalian numplok di satu tempat ya, kalau udah ke Bandung itu biasanya kemana tuh yang rame itu? Lupa lah aku. Kita mulai lihatlah, banyak sekali tempat yang bisa dikunjungin. Ini baru Bandung loh, kita belum bahas ke kota-kota lain. So, itu dulu video kali ini. 7 tempat di daerah Dago yang sangat layak untuk dikunjungin banget. Dan yang berikutnya aku akan bahas masih di sekitar Dago, masih ada beberapa tempat lagi. Dan berikutnya pasti aku akan bahas Lembang, Maribaya, sekitaran Kawah Putih dan yang lain-lain. Maka dari itu, gitu banget. Dari itu jangan lupa like, share video ini ke teman kalian yang mungkin pecinta wisata juga. Dan buat kalian yang pernah mengunjungi tempat-tempat tersebut, please komen, ceritain pengalaman kalian worth it atau enggak, atau ada kisah-kisah seram, atau ada ujangan buat kita apa yang harus dijaga, boleh komen di bawah. Karena aku sendiri pun nggak pernah ke banyak tempat sini, cuman rumah mode aja itu pun udah lama banget. Dan jangan lupa di subscribe supaya kalian nggak ketinggalan tempat mana lagi yang pengen aku ceritain ke kalian. Dan please komennya supaya kita juga bisa tahu apa aja yang bisa dan pengalaman apa yang pernah kalian rasain, supaya kita juga bisa merasakan walaupun kita belum pernah kesana. Oke, itu dulu video dari aku. Kalau bermanfaat, please tombol-tombolnya dipencet. Jangan lupa nyalain lonceng kalian. See you on the next video. Bye-bye.